I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
back it up.
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Arah langkah mereka awalnya berbeda. Teknologi kecerdasan buatan menyatukannya. Mereka yakin daya saing anak negeri tak kalah dengan bangsa lain. Melalui gagasan-gagasan besar di bidang teknologi, mereka berdiri untuk negeri. Semangat Medi dan Faris dari Noteflux dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Kehilangan cahaya membuatnya meraba-raba, tapi semangatnya untuk maju tetap menyala. Belajar melalui sentuhan, ia bergerak. Bagikan inspirasi dengan caranya sendiri. Semangat Tutu Setiawan dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Pernahkah kita berpikir bahwa hidup bukanlah tentang diri sendiri? Berkaca pada diri, sudahkah kita berarti? Saling berpacu hidup di bumi hingga lupa bahwa perlu saling mengerti. Saling membantu tanpa membedakan latar belakang orang itu. Bukan hanya soal memberi, ini adalah soal berbagi dengan sepenuh hati. Dalam Ramadan kali ini, saatnya kita memaknai bahwa berbagi bersama anak panti dapat mensucikan diri ini. Mari berbagi bersama kami dalam Youth Share Ramadan, asyiknya berbagi. Hai Yoters, yuk dengerin obrolan seru dan inspiratif di Inspira Audio Cash, podcastnya yang mantap. Di podcast ini, kamu akan dengerin jutaan podcast dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya, yang akan membahas berbagai topik seru. Yuk dengerin podcastnya sekarang di Spotify.
langkah mereka awalnya berbeda. Teknologi kecerdasan buatan menyatukannya. Mereka yakin daya saing anak negeri tak kalah dengan bangsa lain. Melalui gagasan-gagasan besar di bidang teknologi, mereka berdiri untuk negeri. Semangat Medi dan Faris dari Noteflux dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Kehilangan cahaya membuatnya meraba-raba, tapi semangatnya untuk maju tetap menyala. Belajar melalui sentuhan, ia bergerak. Bagikan inspirasi dengan caranya sendiri. Semangat Tutu Setiawan dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra terpadu untuk Indonesia. It's so great to have in my life. Make me feel so lucky, yeah. It's so great to have in my life. Make me feel so lucky, yeah. Feel so lucky, yeah. Feel so lucky, yeah. Feel so lucky, feel so lucky, yeah. Selamat sore Yoters, apa kabarnya? Ini udah berbagai anak-anak muda dari seluruh kota-kota di Indonesia kumpul sore ini di acara Inspira Webinar presented by Astra. Nah, apa sih hari ini? Hari ini sangat-sangat istimewa karena speakersnya, narasumbernya udah sangat yang ditunggu-tunggu. Rame banget, berbagai macam DM, pertanyaan. Pas kita munculkan poster ini, langsung pada nanya, kapan, ayo dong mau ikutan. Nah, sekarang nih, daripada kita ngabuburitnya yang nggak jelas, mendingan kita ngabuburit. Ngabuburit itu apa? Jadi ngabuburit, tapi otaknya rich, karena dapetin insight-insight menarik dari Mas Akar Abiasa. Nah, Yoter, sebelum kita mulai, kita ada dua nih secara peraturannya untuk kita mengikuti Inspira Webinar presented by Astra ini. Simple saja. Yang pertama, kalau Yoters mau tanya, tanyanya di sini nih. Tanya di sini, di kolom komen. Kelihatan kan tuh kolom komen. Nah, bagi penanya yang beruntung atau komentar yang beruntung yang dipilihin oleh teman-teman yang on top, maka akan mendapatkan satu tumbler menarik. Nanti akan diberikan oleh teman-teman yang on top, dikirim ke rumahnya Yoters. Nah, yang kedua, selain di bulan Ramadan, ini kan juga Inspira Webinar presented by Astra ini kita lagi cari ilmu. Jadi jangan komentar-komentar yang nyeleneh-nyeleneh, komentar-komentar yang kasar, mengandung sara dan lain-lain ya. Jadi kita fokus saja belajar di sini. Nah, Yoters ada yang istimewa jadi sore ini. Sore ini kita Inspira Webinar presented by Astra ini, saya akan mengumumkan bahwa teman-teman udah tahu belum? Satu Indonesia Award. Kalau saya udah tahu. Nah, Satu Indonesia Award ke-11 tahun 2020 ini persembahan dari Astra untuk generasi muda Indonesia. Nah, ini untuk generasi muda Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Nah, apa sih Satu Indonesia Award ini? Jadi teman-teman bisa merekomendasikan temannya, kenalannya, atau diri sendiri untuk daftar menjadi penerima kandidat Satu Indonesia Award yang dipilih dari 5 bidang. Apa saja? Nah, ini bidangnya asik banget nih. Ini pilar yang untuk banget bidangnya, yaitu pendidikan, lingkungan, kesehatan, kewirausahaan, dan satu lagi teknologi. Saya ulang ya, kalau Yoters ini merasa, wah saya ini mewakili banget nih dari 5 bidang tersebut, yaitu pendidikan, lingkungan, kesehatan, kewirausahaan, dan satu lagi teknologi, maka Yoters bisa langsung mendaftarkan diri. Di mana? Nah, nanti dulu. Ini ada satu lagi nih. Jadi ada juga kalau, saya sendiri nggak bisa, tapi saya punya kelompok. Bisa. Ada satu kategori kelompok yang bisa mewakili dari 5 bidang tersebut untuk mendaftarkan diri. Ada yang paling menarik. Yang paling menarik apa nih, Yoters? Jadi, tahun ini ada apresiasi khusus bagi pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi kalau kita atau kalian Yoters di seluruh Indonesia terlibat secara khusus untuk menangani bukan hanya nakes, bukan hanya tenaga kesehatan atau
atau medis, tapi juga teman-teman yang punya concern, punya kegiatan, punya apapun yang dilakukan dari masa pandemi ini, maka itu masuk ke kategori khusus, yaitu apresiasi khusus, yaitu apresiasi pejuang tanpa pamrih masa COVID-19. Nah, penerima apresiasinya ini dari 5 bidang tersebut dan 1 bidang khusus, maka akan mendapatkan, yang terpilih mendapatkan uang sebesar 60 juta rupiah. Ini uangnya buat apa? Untuk membantu Yoters di dalam kegiatan yang berdampak. Plus, jangan lupa ini juga ada pembinaan kegiatan. Info selanjutnya, silahkan klik di www.1stripindonesia.com. Saya ulang, www.1stripindonesia.com. Nah, pendaftaran terakhirnya ini di tanggal 2 Agustus 2020. Jadi jangan lupa Yoters sekarang, ayo rame-rame daftar untuk Satu Indonesia Award, dan juga silakan rekomendasikan teman-teman, kenalan, pernah baca di mana, pernah ketemu siapa, dan kerasa ini orang yang tepat, berdampak buat Indonesia, ayo daftarin ke sini. Nah, sekarang kita beralih nih ke narasumbernya. Saya ingin sedikit mengulas tentang Mas Akar. Semoga benar. Mas Akar ini udah dari tahun 2008 dan mungkin juga sebelumnya membidangi di bidang financial planning, membidangi di bidang banyak banget klien-klien yang dibantu, udah ratusan klien-klien yang dibantu, mulai dari institusi perbankan, institusi finansial, ataupun pribadi-pribadi. Dan saya meski tidak langsung nih sama Mas Akar, tapi terbantu literasi mengenai keuangan, literasi mengenai manajemen keuangan itu terbantu dari Joska, karena Mas Akar ini CEO dari Joska. Sangat menarik sekali, simple sekali, dan kami yang tadinya tidak terlalu peduli terhadap bagaimana yang mengatur keuangan yang baik. Dulu mungkin dengar-dengar kata orang tua atau dengar-dengar kata teman, tapi sekarang jadi lebih baik berkat Mas Akar sebagai CEO dan founder Joska. Nah, nggak usah lama-lama. Yang pengen dilihat, yang pengen tahu kan Mas Akar nih, Yoters. Kalau gitu saya panggilkan Mas Akar Abiasa. Silakan Mas Akar. Halo Mas Akar Abiasa. Wah, akhirnya ketemu juga nih. Mas Akar, apa kabar? Halo Mas, baik. Suara saya jelas? Baik. Wah, suaranya sekeren orangnya Mas, jelas banget. Thank you. Terakhir ketemu Mas Akar itu di acaranya Teman Inspigo, bareng sama Mas Yoris. Wah, itu udah benar-benar dapat banget insight yang keren banget itu. Dapat gizi, dapat daging terus dari Mas Akar. Selain biasanya juga suka ngikutin Mas Akar di Instagram story-nya, di live, ataupun kalau ada sesi-sesi tertentu. Dan kami ucapkan terima kasih banyak Mas Akar. Mas Akar mau hadir di Inspira Webinar presented by Astra untuk memberikan insight-insight menarik bagi anak-anak muda di Indonesia. Iya, sama-sama. Terima kasih Yoters dan dari Astra selalu untuk mengundang ya hari ini ya. Kita mau ngobrol ya. Oke. Siap kalau gitu. Mas Akar, silahkan Mas Akar sharing mengenai financial planning dan buat anak-anak muda millennials di Indonesia supaya nggak salah langkah, apalagi yang baru terima THR. Oke Mas, silakan Mas Akar. Oke. Ya, halo, selamat sore semuanya, Yoters. Saya Akar Abiasa, CEO dan founder dari Joska ID. Hari ini ceritanya saya mau sharing ya. Jadi mungkin nanti kalau harus berbelok-belok dari slide yang saya sampaikan, mohon dimaklumin saja ya. Karena pengen lebih santai aja ya. Karena ini temanya kan harusnya pendengarnya semuanya masih muda-muda gitu ya. Jadi mungkin kita kalau ngobrol santai, ngobrol lebih asik, jauh lebih enak ya. Apa ini sebenarnya agak berat nih kalau disebut sebagai financial coaching ya. Harusnya sih financial sharing saja hari ini. Baik. Nah, saya mau cerita sedikit. Saya mau cerita sedikit mengenai literasi keuangan. Jadi umumnya ya, saya cerita dulu yang banyak saya temuin ya, kebanyakan dari kita itu waktu saya muda ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Sekarang saya juga masih muda sih. Masih kelihatan muda kan? Oke, sekitar 10 tahun yang lalu ya, atau bahkan mungkin yang paling banyak dikenal masyarakat, begitu ngomong keuangan itu, selalu fokusnya adalah cari duit.
ya, cari untung, cari untung, cari untung, cari cuan, cari cuan, cari cuan. Selalu yang dikenal paling banyak sama masyarakat adalah itu ya. Padahal sebenarnya ini berdasarkan sorry, ini saya geser dikit. Oke. Padahal berdasarkan definisi ini ya, apa sih yang disebut sama nggak ada yang salah sebenarnya sama cari duit terus-menerus gitu ya. Sama kita sibuk mengembangkan usaha itu nggak ada yang salah. Tapi ada satu hal yang berbeda antara literasi keuangan sama sekedar kita cari duit. Nah, ini ada dua definisi, yang satu dari Kemdikbud, yang satu dari OJK ya, yang kurang lebih seperti ini. Jadi yang dimaksud sama literasi keuangan itu adalah kecakapan, knowledge dan kecakapan. Kecakapan itu berarti kompetensi. Ya, kita kompeten ya untuk mengaplikasikan pemahaman. Jadi kita dapat knowledge dulu, dapat informasi dulu banyak sehingga kita kompeten untuk mengaplikasikan knowledge kita tadi itu, mengaplikasikan pemahaman kita tadi itu ya kan, untuk membuat keputusan-keputusan yang efektif mengenai finansial. Nah, keputusan yang efektif mengenai finansial itu bisa dalam skala pribadi, bisa dalam skala perusahaan. Ya, jadi keputusan finansial apa aja, macam-macam, dari mencari uang itu keputusan finansial, mengkonsumsi itu keputusan finansial, membeli asuransi itu keputusan finansial, berinvestasi itu keputusan finansial, memilih hutang itu keputusan finansial. Atau mungkin yang lagi rame sekarang di kontennya Joska itu ada lagi drakor ya, ada drakor tie-off ini ya, lagi rame banget hari ini, kisah suami istri yang bercerai. Nah, itu sama ya, jadi menentukan istilahnya prenup ya kan, atau perjanjian pisah harta itu adalah kompetensi finansial ya, keputusan finansial. Jadi sebenarnya kalau kita udah ngomong literasi finansial itu luas banget akhirnya. Apakah orang yang pintar mencari duit bisa kita sebut sebagai dia sudah literate secara finansial? Mungkin untuk bagian cari duitnya sudah, tapi untuk bagian dia spendingnya, dia literate nggak? Untuk bagian dia berhutangnya, manage hutangnya, dia literate nggak? Oh, belum tentu, ya kan? Untuk bagian misalkan investasinya, dia literate nggak? Belum tentu. Atau juga mungkin yang banyak dikenal gini, oh dia itu jagoan sekali investasi, returnnya selalu tinggi, bla 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 bla. Orang yang jago investasi, apakah bisa kita garansi sebagai orang yang literate secara finansial? Belum tentu. Investasi itu satu part, ya. Tapi ada part yang lain. Kalau kita investasinya jago, tapi kemudian kita spendingnya ngawur, ya kan? Bisa jadi di situ juga terjadi sesuatu yang buruk terhadap finansial juga kita. Kalau kita investasinya jago, tapi kita nggak ngerti itu debt rasio yang sehat gimana, ya rasio utang yang baik gimana, bisa jadi kita juga kepleset di situ. Jadi kalau dibilang literasi keuangan itu susah ya? Iya, emang kompleks, tapi tenang, ada pilarnya. Ya, jadi ya, suaranya masuk ke aku. Ya, itu suaranya masuk ke aku nanti. Ya, sorry, thank you. Ya, jadi oke, saya lanjut ya. Memang rumit yang namanya literasi finansial itu tadi, tapi ada pilarnya. Dan ini kurang lebih pilarnya seperti ini. Ada makroekonomi, perbankan, IKNB, ya, institusi keuangan non-bank, ada pegadaian, asuransi, pembiayaan, dan macam-macam di situ, sama pasar modal. Yang tiga di kanan, itu semuanya ada di bawah OJK. Jadi kalau teman-teman kenal nih, kenapa sih negara kita itu harus punya OJK, Otoritas Jasa Keuangan? Kenapa sih harus ada OJK? Nah, OJK itu isinya apa? Isinya itu kurang lebih yang mengurusi tiga yang di kanan ini. Jadi seseorang untuk dianggap literate mengenai finansial, itu sekurang-kurangnya punya knowledge 4 sektor ini. Makroekonomi, perbankan, IKNB, dan pasar modal. Jadi kalau misalkan gini ya, saya kerja di bank, apakah dia bisa dibilang sebagai full literate? Oh, belum. Karena masih ada part lain yang harus juga dipelajari. Oh, saya kerja di pasar modal, saya jago dong finansial, apakah sudah pasti kita anggap sebagai orang yang literate? Belum. Ini berdasarkan definisi saja ya, teman-teman ya. 4 pilar ini, kenapa harus 4 pilar ini? Karena 4 pilar ini saling keterkaitan. Nanti saya coba bahas lebih jauh di Q&A. Jadi mungkin hari ini
Saya presentasinya nanti nggak terlalu panjang supaya saya nggak kayak orang gila stand up comedy sendirian ya. Karena saya pengen ngobrol sama teman-teman gitu kan. It's quite awkward actually ya, ngomong sendirian di depan komputer begini ya. Jadi nanti kita berbagi di Q&A gitu, biar lebih seru, biar saya ada temennya nggak kesepian ya. Tapi ini 4 pilar dan ini semuanya saling keterkaitan ya. Contoh kayak gini, sambil contoh ya biar teman-teman udah memahami. Kemarin dolarnya naik sampai 17.000 ya. 17.000 dolarnya naik gitu kan. Kenapa? Soalnya banyak arus kas uang asing yang keluar dari Indonesia. Oh ya? Terus gimana caranya dolarnya balik? Maka ada intervensi kan. Uang kenapa keluar dari Indonesia? Uang asing kenapa keluar dari Indonesia? Karena dia nggak confident sama Indonesia. Kenapa nggak confident? Oh, mungkin karena di Amerika suku bunganya lebih tinggi nih. Makanya mereka lebih suka mindahin duitnya balik ke sana. Tapi ketika tiba-tiba kemarin dia nanya ke saya, kok dolarnya udah balik lagi mas? Coba perhatiin. Suku bunganya Amerika, banyak negara maju sudah menerapkan suku bunga 0 bahkan negatif. Itu makroekonomi. Ya, itu bagian dari makroekonomi, bagian dari moneter, ngatur suku bunga. Maka yang terjadi apa? Sementara di Indonesia masih 4,5% kan suku bunganya ya, masih punya room kan, tiba-tiba mulai minggu ini atau minggu lalu ya, itu beberapa dana asing masuk lagi ke pasar modal. Nah, pasar modalnya mulai bergairah lagi. Jadi 4 hal ini selalu keterkaitan ya. Ketika ada satu orang misalkan ngomong ke saya gini, ini ada satu paradok buat bahan cerita, buat biar teman-teman lebih paham kenapa financial literacy itu vital. Jadi biar setelah ini kita lebih bijak nih ya. Kan misalkan nih, kalau saya ke forumnya orang-orang pasar modal, maka dia akan tanda kutip berjualan gitu kan ya, ngomong. Pasar modal itu paling baik. Jadi investasi itu yang pasti naik nih. Lihat tuh, kalau kamu pegang sahamnya A, sekian tahun maka naik ribuan persen. Itu yang digemborkan orang-orang. Benar ya? Tapi kalau semua orang investasi di pasar modal, terus yang jalanin sektor real siapa? Itu katanya yang jualan mengenai entrepreneurship. Loh, kalau semuanya investasi, terus yang mau usaha siapa? Benar nggak? Coba, ya mending duit itu dijalanin, diusaha sendiri, diputer, jangan ditabung, jangan diinvestasiin. Benar, wah. Ini kayak dua kubu yang nggak pernah ketemu. Benar nggak? Benar kan? Satu orang nyuruhnya investasi mulu, satu orang nyuruhnya usaha mulu, satu orang anti sama susah-susah, katanya begitu ya. Mendingan gue jadi sleeping investor, dari usaha tinggal tidur dapat duit gitu kan. Yang usaha juga ngomongnya gini, ngapain duit lu puter-puter ke orang, mending puter sendiri, cuannya lebih gede gitu kan. Padahal kalau kita ngerti ekonomi makro ya, kalau kita ngerti ekonomi makro teman-teman ya, mudah-mudahan habis ini gak ada debat nih ya. Kalau ada pengusaha, orang kalau mau usaha ya, jadi pengusaha itu bagus, harus gitu ya. Dan kita memang butuh banyak pengusaha Indonesia ini ya. Jadi pengusaha itu bagus. Tapi kalau semua orang jadi pengusaha, terus pengusaha kalau mau utang duit kemana? Ke bank, bener ya? Ke perbankan. Pertanyaannya, yang investasi ke bank siapa? Kelas menengah. Woi, kamu ya mas ya? Kelas menengah, ya kan? Kalau tidak ada orang yang menabung di bank, maka dari mana bank nyalurin modal? Dari mana bank bisa nyalurin kredit? Benar nggak? Makanya sebenarnya pengusaha sama employee itu nggak boleh ceng-cengan. Mesti akur. Karena kalau kita lihat kacamata rantai ekonominya, loh mereka itu keterkaitan. Contoh lain lagi nih. Di Indonesia itu saving ratio-nya rendah. Jadi orang Indo itu memang yang mau nabung ya kan, sama yang mau investasi di produk finansial ya, jadi itu rendah, nggak nyampe 30% tahun 2019. Instrumen kita lebih besar yang di produk finansial. Sebagian besar masyarakat kita masih lebih suka investasi di properti ya kan, beli emas langsung yang kayak gitu. Nah, ketika saving ratio kita rendah ya kan, orang Indo ini yang investasi rendah, perbankan akhirnya kan dananya nggak gede Bu buat danain proyek, bener nggak? Terus proyek-proyek gimana? Nyari dana keluar negeri. Utang asing swasta Indonesia itu lebih besar daripada utang pemerintah. Kenapa? Karena rakyat Indonesia tidak rajin menabung. Wah, nggak kebayang kan?
Jadi kalau kita ngerti yang namanya literasi finansial itu, kita akan lebih bijak. Kenapa? Karena siapapun dari kita, posisinya dimanapun, itu saling keterkaitan, saling membantu satu sama lain. Jadi nggak perlu merasa lebih baik gitu. Oke ya, damai dulu ya. Ini 4 pilar yang teman-teman seharusnya nanti mesti tahu satu-satu mengenai financial literasi. Ya, mungkin pasar modal sekarang udah ada IDX yang bantu banyak. Perbankan juga ada BI yang bisa bantu. Makroekonomi Kemenkeu itu punya 8 dirjen yang bisa ngajarin masing-masing ada di situ ya. Fiskal, pajak, terus kemudian moneter, suku bunga dan seterusnya ada di situ. Nah, IKNB ini yang lebih berkembang terus, ya kan? Karena kan misalkan kalau beberapa tahun yang lalu soal IKNB kita cukup belajar, cukup tahu mengenai asuransi saja, mengenai pegadaian saja. Kalau pegadaian tuh masyarakat Indonesia biasanya lebih literate ya. Karena menjelang lebaran gini biasanya pada suka menggadaikan gitu ya. Sebelumnya begitu culture-nya ya kan. Pegadaian, pembiayaan, atau mungkin e-money, atau mungkin fintech, P2P. Nah, itu masuknya ke IKNB semuanya. Jadi, luas. Oke, tak lanjutin. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, literasi keuangan itu adalah endless learning process. Emang harus terus-menerus karena sebegitu luasnya. Dan terus berkembang gitu. Nah, pertanyaannya adalah, ini sebenarnya saya sudah mulai agak kurang suka sama judulnya karena triggernya sedih ya kalau ngomongin pandemi sekarang. Karena ini udah masuk fase menerima kenyataan dan berdamai bahwa ini terjadi ya. Kalau bulan lalu ya ini sedih ngomongin pandemi. Pertanyaannya, saya yakin di situasi sekarang by numbers GDP internasional itu sudah turun 85 billion US dollar. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Ya, kita bandingin sama krisis 2008 sekalipun ini jauh lebih tinggi ya. Dan belum berakhir. Jadi kita harus tahu by numbers memang iya kita GDP-nya terdampak. Pengangguran baru di Amerika sudah tercatat 21 juta di minggu kedua bulan Mei kemarin. Ya, di awal bulan Mei 21 juta itu juga jauh lebih besar daripada Great Depression. Di Indonesia yang dilaporkan sekitar 3 jutaan. Itu terakhir di April kemarin. Kita masih belum bisa tangkap karena Indonesia itu juga dominan sama sektor informal kan. Jadi secara umum pandemi ini berdampak ke ekonomi ya. Kalau GDP-nya ambruk, artinya banyak sektor-sektor yang selama ini menopang ekonomi kita ambruk. Seperti itu kurang lebih. Jadi dari pariwisata ya, hotel kena duluan, kemudian penerbangan kena duluan, terus kemudian kita pindah supply chain juga kena karena China itu adalah 20% supply chain dunia ya. Jadi kita sebenarnya dari Januari itu udah terdampak teman-teman. Sudah susah ekspor, susah impor dari China ya. Terus kemudian restoran, MICE, semua banyak sekali sektor-sektor yang terdampak langsung. Akhirnya berdampak lagi kemana? Karena konsumsinya turun, ternyata berdampak juga ke infrastruktur, banyak yang terpaksa di stop, ya. Berdampak juga ke daya beli, akhirnya retail juga banyak yang kena, gitu kan. Intinya ini adalah saya melihatnya adalah gelombang. Ada yang di tahap 1 langsung kepukul, ada yang di tahap kedua kepukul pelan, ada yang di tahap ketiga mungkin baru kepukul. Kayak misalkan gini, sekarang baru dirilis sama OJK jumlah relaksasi kredit itu sudah sekitar 300 triliun yang dikerjakan dari bulan April sampai sekarang. Artinya apa? Ya beberapa bulan lagi itu akan muncul di laporan keuangan perbankan. Pasti perbankan
terdampak juga, sektor finansial terdampak juga gitu ya. Nah, ini yang kita sama-sama perlu aware, perlu paham bahwasanya situasi ini memang akan dampaknya akan seperti rantai. Sehingga ketika di hal seperti ini, di situasi seperti ini, biasanya ya, ada 3 sikap yang kita bisa pilih. Dan setiap orang biasanya pilihannya beda-beda ya. Ada memilih bersikap pesimis, ya udahlah ya depresi ini mau gimana gitu ya. Ada yang bersikap realistis, nangis, terus kemudian move on. Ada juga yang bersifat optimis, enggak kita pasti bisa, enggak kita pasti bisa gitu ya. Nah, sebenarnya sikap seperti apa sih yang harus kita ambil di situasi sekarang? Itu sangat tergantung dari sektor kita kena dampaknya sejauh mana. Atau kita di level personal, teman-teman di level personal, Yoters di level personal, kena dampak sejauh mana. Itu yang perlu kita perhatikan. Cuman ini secara umum ya. Secara umum sekali lagi, ketika kita mau merencanakan keuangan, kita selalu kembali ke 3 hal ini, basic. Yang paling kiri bawah itu ada current financial statement. Jadi kita mesti cek ulang sekarang aset kita gimana, cash flow kita gimana. Itu liatin. Aset gimana, cash flow gimana ya. Karena kan tiba-tiba banyak yang baru sadar, aku udah bayar cicilan itu sekian tahun, kok masih sekian sisa utangnya, ya kan? Karena orang kita biasanya kalau punya cicilan ke bank, ingatnya jumlah cicilannya, nggak ingat sisa pokok terbayarnya berapa. Sementara kalau kita ngomong current financial statement, tulis pokok terbayarnya sudah berapa, gitu ya. Demikian juga soal cash flow ya, income ada berapa, cek ulang. Ya, pengeluarannya mana aja, cek ulang nanti sampai di belakang. Current financial statement mesti kerjain. Ingat, semakin kita realistis membuat current financial statement, semakin mudah sebenarnya kita ngambil keputusan. Apa yang harus kita lakukan terhadap kehidupan kita, gitu. Kurang lebih nanti gitu. Yang berikutnya mesti kita perhatikan juga adalah risk profile. Risk profile ini mungkin kalau di situasi sekarang kan kita ngomongnya mesti sehat ya. Jadi mungkin risk profile-nya di luar pekerjaan kita terdampak apa enggak, ya kan? Itu kan bagian nih. Kalau misalkan gini, teman-teman ada di sektor yang terdampak dari hari pertama misalkan, begitu COVID ini terjadi, blur, teman-teman langsung terdampak. Mungkin nanti mode yang diambil berbeda dengan teman-teman yang di situasi sekarang kedampak revenue-nya turun 50% saja. Atau justru hari ini revenue-nya naik, ada, selalu ada. Sektor yang tetap tumbuh, bahkan justru rising ketika pandemi itu selalu ada. Ya, kita udah ngelewatin macam-macam Great Depression, kita udah ngelewatin masa industrial tumbuh, ya kan? Masa .com tumbuh, terus banyak yang udah kejadian. SARS sekalipun itu juga ngelahirin Alibaba 2002-2003. Jadi kita juga nggak bisa tutup mata kalau sekarang pun juga ada sektor-sektor yang justru bertahan dan berkembang di situasi ini. Ya nanti kita bahas. Nah, risk profile ini jadi penting ya, karena biasanya terutama ini ya kebanyakan dari kita yang memegang keputusan finansial, entah itu pria atau mungkin Anda seorang suami atau seorang pengusaha, entah itu perempuan, mungkin Anda seorang breadwinner ya, penghasil utama income di keluarga, kebanyakan dari kita di situasi normal, kita confident bahkan cenderung overconfident ya terhadap semua keputusan kita. Nah, ini ketika kita udah ngomong risk profile, maka harus digambarin semua orang yang punya tanggung jawab legal, ya kan? Yang punya tanggung jawab legal dan finansial sama kita. Jadi misalkan gini nih, kalau saya kebetulan mau nggak mau kalau ngitung risk profile harus lihat istri, anak, kemudian mama mertua harus dilihatin. Adik ada yang belum kerja harus dilihatin. Itu semuanya adalah resiko yang harus kita tanggung nantinya, gitu ya. Termasuk kondisi kesehatan kita. Ini sekarang harus diperhatikan banget. Itu part of risk. Karena sakit di situasi sekarang susah dan mahal. Itu tentunya. Nah, yang terakhir baru nanti kita ngomong goals. Goals ini sebenarnya kalau di situasi sekarang kita cuma ngomong gimana caranya kita survive dulu deh.
ya, survive dulu deh gitu. Karena ada banyak sekali pendapat yang membicarakan katanya maksudnya gini, ada banyak perdebatan di antara saintis itu sendiri, ada yang bilang ini butuh waktu kurang lebih 12 bulan, ada yang bilang 18 bulan, cuman yang pasti kita hanya bisa mengkonfirmasi situasi ini selesai kalau terjadi dua hal. Satu, tidak ada lagi orang yang sakit atau pasien baru, benar nggak? Zero cases di dalam periode waktu tertentu. Misalkan 3 bulan zero cases, baru kita berani confirm. Oh iya, udah selesai, udah, gitu kan. Berasa iklan politik nih gua barusan. Atau yang kedua, ini kan, dan yang kedua yang harus kita perhatikan adalah ketika kita sudah ketemu vaksin, benar ya? Jadi kalau dua hal ini terjadi, kita bisa ngomong, udah, it's over, ini kelar. Baru kita bisa ngomong goals-goals yang lain. Nah ini saya cepat aja. Nah keuangan saat ini nanti kurang lebih kalau bikin ini ya, current financial statement tuh kayak gini, catetin lagi. Ya, tabungan harta dicari-cariin tuh biasa suka lupa tuh logam mulia nyelip di mana gitu, catetin ya kan. Emas ada di mana, mobil punya kantor apa punya sendiri, cek-cekin ya. Kartu kredit, KTA, ingat kejahatan kartu kredit juga lagi meningkat beberapa waktu terakhir ini. Phishing credit card cukup meningkat, jadi teman-teman silakan lebih aware lagi sama kredit cardnya ya. KPR semuanya dicekin, cek sisa pokoknya. Mobil pun kalau menggunakan harga pasar bisa lihat di beberapa platform e-commerce ya, harganya lagi sale, cukup serius sale-nya sebenarnya, cukup menggoda iman sale-nya. Income sama, cekin, penghasilan, pengeluaran, nanti ya saya bagi treatmentnya berbeda-beda. Untuk orang yang nggak punya income, zero income, treatmentnya beda. Untuk yang income-nya kepotong, treatmentnya beda. Untuk yang income-nya normal, bahkan cenderung naik, treatmentnya juga beda. Ya, tapi overall nanti bikin dulu prediksikan. Bisa terjadi dan bisa berulang gitu. Jadi yang namanya emergency fund itu nggak boleh ditawar sebenarnya. Atau kalaupun bukan pandemi, kita ngomong krisis ekonomi, itu juga udah kejadian sekurang-kurangnya beberapa kali nih selama saya tumbuh besar ya. Dari tahun 97, 98, 2008 subprime mortgage, itu semuanya kejadian. Jadi ini teman-teman yang kita sebut financial literasi membuat kita bukan lagi optimis maupun pesimis, tapi membuat kita realistis. Kita firm, oh emang knowledge-nya begini ya, emang situasinya begini ya. Ya udah, ngitungnya berarti ngambil keputusannya begini. Ini yang kita sebut sama financial literacy. Jadi yang namanya dana darurat itu jangankan sekarang, situasi normal pun nggak boleh ditawar. Bentuknya apa? Tabungan, deposito, valuta asing, logam mulia. Ingat ya, lihat ya, tidak boleh ada yang diinvestasikan. Dan harus liquid. Ya, harus liquid. Karena fokus untuk dana darurat itu adalah menjaga nilai tunai. Ya, kalau saya pribadi memang lebih banyak di falas, deposito, lebih banyak di sana sama tabungan gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya preference masing-masing, go ahead. Ini nggak ada jalan yang pakem gimana, cuma sebaiknya kita menyeimbangkan aja. Nah, beberapa value. Nah, untuk situasi sekarang, seharusnya dana darurat itu cukup untuk menutupi 1 tahun pengeluaran kita. Ya, untuk situasi sekarang ya, kita setidak-tidaknya cukup untuk menutupi pengeluaran 1 tahun. Pasti nanti ada yang nanya, Mas, nggak ada, terus gimana? Ya udah, cash yang ada sekarang, hitung gimana caranya cukup buat hidup setahun. Nanti di Q&A pasti muncul pertanyaan ini. Nah, saya lanjut. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah kita mulai budgeting lagi, kita punya cash. Ya, ini udah diceritain kan tadi ya, level 1, 2, 3, 4 ya. Ada income-nya normal, income di diskon, no income, hidup dari tabungan, no income, nambah utang. Nah, itu paling seru tuh ya. Yang keempat itu nanti gitu kan. Nah, sebenarnya ada satu treatment yang sama semuanya ya. Nggak peduli sebagus apapun situasi kita sekarang, maka hidup seesensial mungkin itu jadi matters. Ya, bahkan beberapa ekonom seperti Ray Dalio, mereka udah ngeluarin statement bahwasanya after this pandemic,
kita juga nggak boleh growth ekonomi terlalu cepat dan terlalu tinggi. Karena ya ada analisa sedemikian rupa, mungkin nanti di Q&A bisa saya jawab atau ada sesi terpisah menjelaskan mengenai ini. Karena ternyata dari Ray Dalio dia menjelaskan bahwasanya pertumbuhan yang terlalu cepat itu juga lead to kita akhirnya cepat ambruk seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi untuk di personal nanti yang pasti primer dipenuhin dulu, sekunder ditekan. Kalau punya kewajiban, kalau income Anda terdampak atau bisnis Anda terdampak, teman-teman terdampak, ajukan restrukturasi utang ke bank. Ya, ke bank atau ke siapapun gitu ya. Kalau utangnya ke mertua sih lebih enak restrunya ya. Tinggal pasang muka melas gitu. Kalau ke perbankan ya dengan cara yang proper nanti ajukan. Karena sekarang lagi banyak perbankan yang kasih itu. Terus yang berikutnya adalah cek proteksi kesehatan. Mungkin kalau ini saya elaborate lebih jauh, asuransi kesehatan udah pasti harus dicek karena ini jadi yang super vital ya kan. Udah diingetin sih sebenarnya dari situasi normal bahwasanya asuransi kesehatan itu part of expenses. Bahkan masuknya ke primer ya. Kalau di negara-negara maju, orang nggak kerja sekalipun disuruh beli askes ya kan, sama negara ditanggung, kalau enggak sama negara diutangin. Oke, tergantung nih, ada macam-macam. Jadi kalau kita udah ngomong personal, maka yang namanya asuransi kesehatan itu nggak boleh ditawar-tawar. Kadang kita itu suka gini ya, sayang ngeluarin askes, beli askes ya kan. Kan aku hidupnya sehat, fitness apa segala macam. No kan, pas situasi sekarang mau kita hidup sehat model kayak apa? Orang ini pandemik, kita punya resiko kan. Nah, jadi yang namanya asuransi kesehatan ini tuh nggak peduli kayak apapun gaya hidup kita, sesehat apapun gaya hidup kita. Ini basic item. Oke. Yang ketiga, atur prioritas sudah pasti ya. Tadi udah saya jelaskan mana yang paling penting dan seterusnya. Yang pasti di situasi sekarang prioritas kita survive. Jadi segala sesuatu terkait sama makan dan kesehatan. Oke. Mungkin ya makan makanan yang sehat, vitamin, obat-obatan, jadi matters di situasi sekarang ya. Sama mungkin sedikit entertain di rumah supaya kita tetap waras ya. Karena dari kasus yang ada yang menarik, ternyata COVID-19 ini bahkan di China sendiri itu ternyata memang isu mental health jadi serius banget gitu. Jadi teman-teman situasi sekarang kita sehat, prioritasnya adalah sehat raga, sehat jiwa lah pokoknya, waras gitu. Nah, ngomong-ngomong investasi, saya sebenarnya lagi nggak bisa cerita banyak karena gini. Sekarang yang pasti kan sektor realnya ambruk, tapi yang menarik sektor finansial itu tetap ada area seksi-seksinya gitu ya. Ada yang nyungsep parah juga ada, tapi tetap ada yang seksi-seksi kalau mau dikulik-kulik gitu kan. Tapi yang pasti adalah kita menemukan gap antara sektor real sama sektor finansial ini. Jadi untuk sementara saya hanya berani bilang kayak gini, better late rather than overconfidence gitu. Jadi mungkin lebih baik kita sekarang hold, karena even si Warren Buffett sekalipun dia baru jual Goldman Sachs, dia baru jual airlines, terus dia punya cash sedemikian besar, dan dia bilang cuman seperti ini, nothing interesting to do, ya udah nggak ngapa-ngapain gitu untuk investasi ya. Mungkin ini saya skip. Nah, pemerintah kemungkinan akan mengeluarkan surat utang. As we know, pemerintah emang lagi serius. Jadi mungkin ini juga unsur dari makro ya. Saya cerita nggak banyak loh dari kita itu yang aware bahwasanya negara kita ini lagi tanda kutip suffer secara finansial gitu ya. Jadi kan karena situasi kayak gini, kita punya realisasi pendapatan pajak pasti kan turun. Tahun lalu aja udah downfall tuh 150 triliun ya. Dan gara-gara situasi ini kita punya APBN itu udah direalokasi untuk penanganan Covid sampai 500 triliun. APBN kita itu 2.200 triliun ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman biar aware. Jadi besok-besok nih ya, ini salah satu part of dari kita literasi makro, bahwasanya setiap tahun kita harus aware negara kita punya duit berapa. Karena itu matters sama bisnis kita. Ya, matters sama kerjaan kita. Kita nggak bisa ignore ya.
Dan mungkin ini juga baru pertama kali dalam sejarah yang namanya PNS tidak dibayarkan THR-nya ya, walaupun untuk eselon 1, 2. Kemudian kemarin Bu Sri Mulyani juga sudah bilang bahwasanya Kementerian Keuangan kemungkinan besar tahun ini tuh STAN tidak menerima siswa baru, means mereka tidak menerima pekerja baru. Mungkin mereka nggak tahu efisiensi atau gimana, tapi yang pasti ya kita harus tahu bahwasanya nggak banyak lapangan pekerjaan tersedia. Jadi negara kita ini lagi butuh bantuan banget. Kemarin juga keluarin global bonds gitu kan. Jadi nanti kalau negara keluarin SBN, mungkin teman-teman bisa bantu di sini. Bantu negara, duitnya dijamin sama undang-undang, kita dapat return. Ya, untuk saham, saya mungkin untuk di situasi sekarang lebih suka teman-teman bukan menghindari, tapi lebih picky. Ya, karena memang ada sektor yang defensif, ya tidak terdampak langsung, misalkan sektor yang terkait sama ketahanan pangan, sektor yang terkait sama teknologi, ya karena ternyata gara-gara work from home permintaan terhadap laptop, printer semuanya naik, ya kan, terhadap internet semuanya naik. Ini ada sektor-sektor yang memang defensif. Kalau teman-teman mau lihat-lihat, go ahead, tapi sekali lagi jangan terlalu agresif untuk situasi sekarang, ya karena sekali lagi kita belum bisa mengkonfirmasi situasi ini mau berapa lama, gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan. Nanti kita bisa masuk ke Q&A. Kayaknya pas ya, Mas? Pas 40 menit. Thank you. Silakan. Oke, wah Mas Akar luar biasa. Ini benar-benar nih sore-sore ya ngabuburit, kita jadi kaya banget akan ilmu dan juga Mas Akar tuh kalau ngomong tuh nggak ngawang-ngawang, nggak ya mohon maaf gitu, nggak seperti ekonom-ekonom yang susah membumikannya, tapi dekat banget sama kita, deket banget. Terima kasih Mas Akar. Kita juga nih mau masuk sesi Q&A. Nah, saya juga ingin terima kasih pada Yoters yang wow, ini pertanyaannya banyak banget dan juga masih tetap ada yang ikut masuk ke sesi Facebook Live kita bersama Mas Akar Abiasa ini. Dan jangan khawatir, ini masih akan kita keep 1 hari karena saya tentunya habis ini saya obviously juga saya akan dengerin lagi nih sesi kita biar kita lebih nyangkut lagi di sini. Dan teman-teman Yoters yang ikutan di sesi ini sudah termasuk melakukan donasi untuk Yacht Share Ramadan di 24 kota. Jadi ini teman-teman yang untuk di 24 kota ini mengadakan secara serempak kegiatan Ramadan ini dan tentunya didukung oleh Inspira Webinar presented by Asra dengan speakersnya Mas Akar. Mas Akar, yes, Mas saya Ade. udah bingung nih. Pertanyaannya udah banyak banget. Nah ini ada pertanyaan saya langsung. Boleh lo nanti buka sesi lagi bisa kok. Siap. Ini Mas Akar nih ada pertanyaan dari Muhammad Syahrir. Nah, Muhammad Syahrir ya. Mas Akar, jadi saya mau nanya semenjak ikut Joska untuk spending hal yang sifatnya sekunder dan juga tersier udah ada remnya. Nah, sekarang ini jadi ini karena terinfluence oleh Joska, Youth in Content ini kayaknya Joska militan banget nih. Nah, akhirnya dia tuh mengalokasikan semua uangnya ini ke saham nih, Mas. Jadi hampir nggak ada uangnya lagi gitu. Jadi sekarang di kondisi yang seperti ini dia juga khawatir nih, bimbang karena mungkin dia kurang bisa secara bijak melihat secara keseluruhan. Jadi yang dia punya ya udahlah, dia kebutuhan ngopi, nongkrong, ngapa-ngapain dia hentikan, dia alihkan langsung ke saham. Nah ternyata kondisinya seperti ini. Boleh ini Mas untuk Muhammad Syahrir yang dijawab. Terima kasih. Kalau di tekniknya manajer investasi, kita ada istilah namanya rebalancing portfolio, Mas. Jadi yang namanya, kalau teman-teman beli reksadana ya, atau beli unit link, mereka kan punya manajer investasi. Manajer investasi itu secara berkala melakukan rebalancing portfolio. Sebenarnya berlaku yang sama ke kita pribadi. Kita sebagai investor, itu sudah sewajarnya secara berkala melakukan rebalancing. Rebalancing itu gimana, Mas? Ya kita review portfolio kita, ya kan? Mana yang perlu diganti emitennya, mana yang perlu dipertahankan, mana yang perlu di cut loss, dan seterusnya. Cuman kalau ini kasusnya dia nggak punya cash sama sekali, ini mau tak jewer nih, Mas. Jewer Mas. Dia cuman terinfluence sama Joska, mau investasi, habis itu ikut yang bandel-bandel overconfident nih, Mas. Nggak full influence sama Joska, karena kalau di Joska itu yang namanya emergency fund itu garis merah, nggak bisa ditawar.
ya, even seorang investor, ya kan. Jadi kan yang kita butuhkan jadi investor itu kita mesti mature, Mas. Maturity itu salah satunya yang harus kita lihat adalah dengan kita punya emergency fund. Karena emergency fund itu adalah fondasi. Gitu. Jadi saran saya adalah rebalancing portfolionya, sebagian di cash out jadiin emergency fund. Oke, ini menarik nih Mas. Kalau ini mungkin pengalaman saya pribadi dan juga ada mewakili dari teman-teman Yoters di seluruh Indonesia. Ini saya mau informasikan Mas, yang menarik nih di sesi ini, ternyata Yoters di seluruh Indonesia ini itu melek finansial loh. Pertanyaannya tuh dalam-dalam banget. Dan kalau nggak gokil. rugi dong ikut Ini jadi OTK gokil banget Mas. finansial. Saya nggak expect gitu ya, pertanyaan ini dalam-dalam banget gitu. Pertanyaannya dalam-dalam. Ini saya merecap sedikit pertanyaan karena begitu banyak. Jadi kalau let's say punya uang nih Mas sedikit 10 juta. Anggaplah punya uang cash 10 juta dipegang gitu. Nah, sekarang ini kan banyak nih ada mazhab yang masukin ke saham lagi turun. Tapi ada mazhab juga, jualan online makanan, jualan online pon-pon apa-apa gitu kan. Ada juga pegang dulu, jangan gampang-ngapain atau beli emas lagi naik. Nah, ini sebenarnya mana ya? Tadi Mas tadi Mas Akar nih ngomongin logam mulia kan. Saya ingat Mas, saya juga masih punya logam mulia, tapi mungkin masih nyangkut di sini Mas. Masih nyangkut di sini. Nanti cobalah ke dokter gigi. Sorry jadi. Oke, gitu Mas. Jadi ini gimana nih Mas? Jadi uang yang udah tipis tapi kita mau invest tapi bingung Mas kemana. Oke, let's be logic ya Mas. Let's be logic. Kebutuhan kita itu kalau secara internasional ada istilah namanya UBI, Universal Basic Income. Kalau kita pernah ini nggak sih Mas confuse UMR atau UMK atau UMP itu hitungannya apa sih? Ya katanya inflasi Mas. Hitungannya adalah kebutuhan hidup satu orang. Kebutuhan pokok ya. Kebutuhan hidup satu orang sebenarnya Mas. Ya. Biaya hidup wajar ya, minimum wage ya. Sayangnya kan isu semacam ini tuh nggak pernah terlalu populer Mas di tempat kita. Even setiap pilkada, pilpres ini bukan isu yang populer. Sementara kalau kita ke Amerika, ke UK, ke Kanada itu adalah isu yang selalu digoreng tiap orang mau kampanye. Mereka kan berbicara mengenai minimum wage, gaji minimal. Jadi saya selalu bilang kayak gini Mas, kalau memang situasi kita sekarang nih, less cash, ya kan? Terus kemudian ingat, prioritas pertama adalah kita punya dana buat survive minimal 1 tahun ke depan. Kalau 10 juta itu cukup untuk mengcover biaya hidup setahun ke depan, ya don't do anything. Karena don't do anything somehow much better. Kayak kemarin nih Mas, karena ada masuk juga kan, sempat viral juga kan di sosial media, orang yang melihat bahwasannya ini contoh sikap overconfident tapi nggak dikalkulit. Banyak orang tiba-tiba bikin masker, ini masker kan ya hajar. Terus habis itu, padahal itu kan ekonomi makro sederhana ya Mas. Ketika kita supply jalan normal, maka permintaan nggak nambah, maka harga turun, benar nggak? Benar nggak? Tuh, simple banget, itu sederhana banget. That happen. Bahkan ada yang sampai dibully kan di sosial media. Gue udah beli segini nimbun rugi. Kapok lu orang kayak gituin kan. Nah, ini sekali lagi kita ngomong investment ya kan. Kita ngomong tadi punya duit segitu. Jadi selalu fondasi pertama cash. Don't suffer your family. Ini pentingnya kita ngerti risk profile ya Mas ya. Following your desire. Jadi maksudnya gini. Saya kan juga pengusaha ya Mas, yang namanya kita punya ego, pengen begini, pengen begitu tuh normal banget ya. Tapi dari sekitar tahun 2013, saya sudah tanda kutip tobat, jadi saya selalu pakai prinsip bahwasanya family is family, emergency fund family ya udah. Kalau kita jadi pengusaha, hidup kita yang kayak roller coaster, kitanya doang aja, anak istri jangan dibawa, ngerti nggak? Family-nya jangan dibawa, ini nih, karena susah. Ngasih tahu pengusaha Indonesia untuk nggak bandel-bandel gitu ya, mudah-mudahan itu susah gitu kan. Jadi itu penting bahwasanya emergency fund-nya di-keep. Kalaupun kita ternyata masa punya proporsi untuk investment, ya kan, untuk investment. Apa yang harus dilakukan di situasi sekarang? Sekali lagi kita nggak bisa cuma sekedar investasi di barang. Mobil lagi murah Mas, diskon 30-40%, ya kan? Tanah juga murah Mas, diskon drastis, bener ya. Banyak, bahkan ada beberapa perumahan elit yang sudah resmi membuat diskon sampai 20%. Ditaruh di baliho resmi, sudah ada.
ya. Kalau secondary mah nggak main-main gitu kan. Terus kemudian benar saham lagi murah, pertanyaannya dia murah habis itu perusahaannya tutup, apa dia murah habis itu perusahaannya tetap survive dan tumbuh? That's another question, right? Karena sekali lagi, kalau namanya financial literacy, jangan ambil informasinya sepotong. Kita mesti kembangin satu kompetensi yang kita sebut sama critical thinking. Sebelum kita decide, karena kita dikasih satu masukan, ya kan? Mari kita pikir ulang. Karena kemarin itu Mas banyak banget juga orang-orang yang nekat masuk ke saham nih udah begini mumpung murah, habis itu tambah jeblos. Ya salah mudah. Gitu kan? The next question is pertanyaannya saham yang lagi dibeli, perusahaannya habis ini survive apa enggak? Itu kan another question yang harus kita follow up ya kan. Kalau kita pikir sekarang sahamnya murah terus kemudian perusahaannya tutup, ya sudah toh habis itu tambah murah masalahnya gitu. Nah, itu kan kita mesti clear ya. Jadi kalau kita mau invest, bahkan kalau saya bilang ya, invest terbaik sekarang di situasi sekarang somehow in our own business. Sesuatu yang kasarannya lebih controllable, lebih bisa dihandle, kita lebih ukur rasionya gitu kan. Di bisnis kita sendiri atau di sektor-sektor yang memang kita kenalin dengan baik. Ya, makanya kenapa ada pepatah investasi ke kepala itu nggak pernah fail. Bener, investasi ke kepala itu emang nggak pernah fail gitu ya. Karena to be honest nih Mas ya, even saya pribadi di situasi seperti ini saya tetap berinvestasi. Tapi investasi yang saya lakukan ke sektor real, gitu. Yang memang bidangnya saya juga kuasain. Karena ya nggak bisa gambling kan. Ingat ya kalau situasi ini makin lama, orang bisa gelap mata juga kan kalau nggak ada duit. Temen bisa berbalik jadi musuh dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya di situasi sekarang yang penting kita sebijak mungkin menginvestasikan duit kita. Gitu sih Mas. Nah, Yotor, inget tuh, itu udah komprehensif banget. Jadi Kalau skill kurang kita juga kompre nanti ke gua ada lo. kita udah jadi jangan pertama jangan ngelihat hanya satu hal terus tiba-tiba market lagi bearish terus orang masuk ke situ invest dan lain-lain atau juga tiba-tiba memutuskan untuk wah ini kayaknya lagi asik nih pokoknya cendol cappuccino lagi naik nih pas bulan puasa atau es kepal Milo lagi naik investasiin uang yang punya yang dimiliki untuk hidup sehari-hari untuk ke situ ya hati-hati juga kalaupun ingin berinvestasi tadi Mas Akar udah bilang harus hati-hati harus yang dikuasai benar-benar. Nah pertanyaannya gini Mas, kalau investasi sektor real yang kita kuasai tapi sekarang lagi nyungsep gitu, lagi ambles. Nah ini berarti apakah lebih baik keep cash aja, cashnya kita pegang atau ya seperti apa Mas? Apa menunggu situasi lebih baik? I think nowadays nih Mas, ada yang namanya entrepreneurship itu lagi dites levelnya itu situasi sekarang. Let's say ya Mas ya. Kita katakanlah bisnis F&B, F&B-nya nyungsep. Oke, F&B-nya nyungsep. Entrepreneurship itu kan artinya problem, solve the problem, right? Kita memecahkan masalah. Oh, F&B-ku nyungsep. Apa yang harus kulakukan? Menghentikan sewa mungkin, cost-nya biar langsung nol, ya kan? Bener ya? Terus kemudian mempivot produknya mungkin, oke, produknya dipivot mungkin jadi makanan yang diawetkan dan jangan sedih Mas, restoran langgananku itu bahkan melakukan yang namanya home service. Jadi dia kirim makanannya ke rumah Mas, ya kan? Kirim experience-nya, kita dinner di restoran, dipindah ke rumah sama dia. Tuh, itu tuh experience brilliant. banget keren. Yeah, that's brilliant. Keren banget. Keren banget. Jadi kalau menurut saya situasi sekarang itu justru testing our leadership yang our entrepreneurship skill yang sebenarnya. Benar nggak? Betul sekali. Setuju Betul kan? Ya. Misalkan bahkan ada lagi temen aku yang bikin kopi, dia bikin kelas online, bikin kopi koktail gitu segala macem. Terus itu dimonetize jadi duit juga. Jadi sambil dia jualan, maksudnya kelas dia jual, terus kemudian produknya dia jual gitu kan. Bisa banget di situasi sekarang sebenarnya. Sebenarnya itu tinggal bagaimana caranya kita kan. Mau bisnis kita terdampak atau enggak. Atau kayak misalkan bisnisku Mas terdampak kan.
Tapi kebetulan kan aku sudah punya program kelas online, saya sudah punya program kelas online dari Januari kan. Yang menarik Mas, selama COVID justru sales saya di bulan April itu sama dengan sales saya Q1. Ya kan? Karena sebenarnya di situasi seperti ini, inovasi kita, kemampuan inovasi kita justru sangat diperlukan ya. Ini waktunya ngetes skill gitu loh. Bahwasanya kita bukan pengusaha yang berhasil bukan cuman karena koneksi, karena kebetulan punya tempat, karena kebetulan punya modal. No, it's pure skill. Bagaimana kita nge-running bisnis kita, nge-lead tim kita, melakukan brand campaign atau marketing campaign di situasi sekarang jadi matters gitu. Setuju Mas, karena biasanya kita jago banget nih bikin rencana di awal tahun umpamanya. Wah, sebelum Q4 terakhir kita bikin tuh November workshop apa-apa lagi yang kita mau lakukan. By Januari, di Q1 udah berubah semua dan nggak dilaksanain biasanya. Jadinya tactical. Nah, sekarang mungkin saatnya kita ngetes nih. Ngetes benar-benar merencanakan apa yang harus kita lakukan gitu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita benar-benar kita ingin lakukan saat ini. Oke, Mas Akar, ini pertanyaannya ini banyak banget, tapi sayang banget waktunya sudah sangat-sangat terbatas. Aduh, gimana nih? Nah, teman-teman yang ingin banyak bertanya lagi nanti silahkan aja ke Joska atau ke Mas Akar langsung akun pribadinya kalau berkenan. Nah, juga nanti Mas Akar tentunya juga akan banyak kelas-kelas, dan buat teman-teman yang masih ingin mengikuti lagi ilmu-ilmu dan insight-insight menarik, jangan lupa tetap ikuti Inspira Webinar presented by Astra. Nah, saya ingin menginformasikan nih, tanggal 21, tadi kan saya udah umumkan apa? Mengumumkan mengenai Satu Indonesia Award. Nah, tanggal 21 Mei ini kita akan ada Inspira Webinar with Satu Indonesia Award, tanggal 21 Mei hari Kamis, jamnya itu jam 4 sore. Bersama siapa? Bersama Mas Boy Kelana, juri dan Head of Corporate Communication Astra, Mbak Dian Sastro, juri Satu Indonesia Award juga, dan pegiat seni. Jangan lupa nih, hostednya juga keren. Hostnya itu Mas Billy Boon, foundernya dari Young on Top. Nah, teman-teman silahkan daftar atau register youngontop.com/webinar webinar SIA atau webinar SIA Satu Indonesia Award ya. youngontop.com/webinar SIA. Nah, saya ingin merimain lagi, jadi apa sih Satu Indonesia Award ini? Satu Indonesia Award ini adalah persembahan Astra untuk generasi muda Indonesia yang benar-benar ingin memberikan kontribusinya di 5 bidang, yaitu pendidikan, lingkungan, kesehatan, kewirausahaan, dan teknologi. Juga ini untuk individu dan juga ada satu kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut. Nah, jangan lupa saat ini nih ada satu kategori atau apresiasi khusus bagi pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Jadi ini ada yang khusus nih. Nah, ini tidak terbatas pada tenaga medis atau tenaga kesehatan aja, tetapi kita semua. Nah, ini juga kita benar-benar jangan lupa nih kita benar-benar ikut. Nah, Mas Akar, tadi itu informasi itu sebelum kita akhiri, kita ingin juga nih Mas Akar, ada top words-nya dari Mas Akar. Nah, top words-nya dari Mas Akar ini 30 detik atau 1 menit kira-kira untuk ya mungkin merep up sedikit diskusi yang hangat kita dan seru sore ini. Silakan Mas Akar. Dear Yoters, di situasi pandemik sekarang, saya cuman mau mempromosikan let's think like a scientist and act like an entrepreneur. Kita berpikir selogis mungkin, tapi bersikap sekreatif dan seberani mungkin. Itu dari saya. Thank you. Wah, penting banget tuh. Penting banget. Joters tuh jangan lupa tadi saya udah umumkan bahwa siapa yang penanya yang beruntung dan komentar yang beruntung yang akan diberikan hadiah. Ini terima kasih kepada Muhammad Syahrir. Muhammad Syahrir ini satu penanya yang beruntung. Terima kasih sudah bertanya. Dan mohon maaf kalau pertanyaannya begitu banyak belum bisa dijawab. Tapi saya yakin sebenarnya udah banyak dijawab. Kalau menyimak, benar-benar menyimak ya, bukan mendengarkan. Tapi benar-benar menyimak dan nanti diulang lagi siarannya, didengerin lagi. Itu banyak banget pertanyaan yang sudah langsung dijawab. Terserah mau mazhabnya Warren Buffett, mau mazhabnya siapa, terserah. Tapi saya yakin sekali insight dari Mas Akar ini sangat menarik. Nah, oke.
Yoters jangan lupa sekali lagi nanti kita ketemu di hari Kamis tanggal 21 Inspira Webinar with 1 Indonesia Award. Jangan lupa daftar di youngontop.com/webinar SIA, dan ini free. Kita akan juga membahas bagaimana generasi muda ini bisa berdampak dan berimpact kepada Indonesia meski di tengah pandemi COVID dan lain-lain. Ya, oke, Yoters, thank you banget. Until Thursday, see you on top. Bye. Kehilangan cahaya membuatnya meraba-raba, tapi semangatnya untuk maju tetap menyala. Belajar melalui sentuhan, ia bergerak. Bagikan inspirasi dengan caranya sendiri. Semangat Tutu Setiawan dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Arah langkah mereka awalnya berbeda. Teknologi kecerdasan buatan menyatukannya. Mereka yakin daya saing anak negeri tak kalah dengan bangsa lain. Melalui gagasan-gagasan besar di bidang teknologi, mereka berdiri untuk negeri. Semangat Medi dan Faris dari Noteflux dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Pernahkah kita berpikir bahwa hidup bukanlah tentang diri sendiri? Berkaca pada diri, sudahkah kita berarti? Saling berpacu hidup di bumi hingga lupa bahwa perlu saling mengerti. Saling membantu tanpa membedakan latar belakang orang itu. Bukan hanya soal memberi, ini adalah soal berbagi dengan sepenuh hati. Dalam Ramadan kali ini, saatnya kita memaknai bahwa berbagi bersama anak panti dapat mensucikan diri ini. Mari berbagi bersama kami dalam Youth Share Ramadan, asyiknya berbagi. Hai Yoters, yuk dengerin obrolan seru dan inspiratif di Inspira Audio Cash, podcastnya yang mantap. Di podcast ini, kamu akan dengerin jutaan podcast dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya, yang akan membahas berbagai topik seru. Yuk dengerin podcastnya sekarang di Spotify. Arah langkah mereka awalnya berbeda. Teknologi kecerdasan buatan menyatukannya. Mereka yakin daya saing anak negeri tak kalah dengan bangsa lain. Melalui gagasan-gagasan besar di bidang teknologi, mereka berdiri untuk negeri. Semangat Medi dan Faris dari Noteflux dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Kehilangan cahaya membuatnya meraba-raba,
tapi semangatnya untuk maju tetap menyala. Belajar melalui sentuhan, ia bergerak. Bagikan inspirasi dengan caranya sendiri. Semangat Tutu Setiawan dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
skin. Temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah. Connect the dark straight to the start of intoxicating want. Lingering touch, these soft words whispered in the dark. Set my heart on fire.